Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan cerita saya yang kemarin untuk melanjutkan cerita saya tentang anak indigo yang bernama Christopher. Jadi Christopher ini dia memang punya kemampuan indigo, dia bisa melihat hal-hal goib lainnya. Bahkan dia berteman dengan teman goib yang hanya bisa dilihat oleh dirinya, dan sebenarnya teman-temannya ini memang semua sudah meninggal dunia. Cerita sebelumnya, Christopher ini ingin dihilangkan kemampuan indigonya, karena orang tuanya pun sudah takut dengan kemampuannya Christopher ini yang sangat mengganggu dan bahkan membuat teror di rumahnya Christopher sendiri, terutama mamanya sendiri. Jadi mama dan papanya Christopher ini memanggil salah satu ustadz untuk menutup mata batinnya Christopher. Tetapi malam itu Christopher diajak oleh teman-teman gaibnya untuk masuk ke dunianya mereka, karena mereka tidak ingin Christopher ini ditutup mata batinnya, karena ketika ditutup mata batinnya otomatis mereka tidak bisa bermain lagi dengan Christopher ini. Jadi ceritanya malam itu sekitar jam 2-an, seperti biasanya teman-temannya Christopher ini datang. Mereka ngajak bermain. Dia bilang, "Kamu masih mau main dengan kami?" Setelah itu Christopher bilang, "Ya, karena kan saya tidak punya teman di rumah." Otomatis dia mau. "Kalau begitu kamu harus ikut kami, karena nanti orang tuamu akan menghilangkan kemampuanmu untuk melihat kami." Di situ Christopher, karena memang Christopher ini kesepian, tanpa perhatian, dan hanya teman-temannya ini yang dapat menemani dia setiap hari, dia ngikut. Dia diajak untuk masuk ke sebuah pintu lemari. Ini sebenarnya pintu lemarinya Christopher sendiri, tetapi pintu itu sudah terhubung dengan dunia gaibnya si anak-anak temannya Christopher ini. Christopher ini dia masuk ke dalam lemari itu, dibukanya. Setelah dibuka, Christopher ini tiba-tiba masuk ke sebuah perkampungan. Jadi perkampungan ini seperti perkampungan zaman dulu. Dia masih pakai atap jerami, tiangnya pun masih tiang-tiang kayu jati, kayu yang dulu-dulu ya. Setelah itu anak-anak ini bilang, "Ayo kita main ke rumah saya." Christopher ini diajaklah ke rumahnya. Ke rumahnya ini ada bapak ibunya si anak-anak ini. Setelah itu anak-anaknya ini yang temannya Christopher nih ya, orang tuanya manggil salah satu anaknya, dibawa ke dapur, terus ditanya, "Ini temanmu siapa? Ini bukannya manusia." Langsung anaknya bilang, "Bu, ini teman saya. Kalau saya tidak bawa ke sini, saya tidak punya teman main." Tapi mamanya ini bilang, "Tapi anak ini harus kembali ke dunianya. Di sini bukan tempatnya." Lalu anaknya ini bilang, "Ya sudah Bu, nanti saya kembalikan anak ini ke tempatnya, tapi kita mau main dulu sebentar," gitu. Setelah itu Christopher di situ disajikan makanan, entah itu makanan apa ya, tapi di situ kelihatan seperti legit, ada ayam goreng, ada nasi, ada sayur-sayuran juga. Jadi mereka di situ ada main mobil-mobilan, ada main kejar-kejaran dan petak umpet. Di dunia nyatanya ini mama dan papanya kaget. Christopher kemana? Karena tiba-tiba anaknya hilang. Sempat berpikir mamanya Christopher bilang,
anak saya diculik, tapi tidak ada pintu yang rusak ataupun jendela yang dicongkel yang mengindikasikan kalau ada pencuri ataupun yang menyandra anaknya. Dicarilah anaknya ke seluruh ini, tapi tidak ada. Sampai lapor ke polisi pun tidak ada. Hampir 3 hari mamanya Christopher dan ayahnya ini mencari Christopher, kemana anak saya, dan tidak ketemu sampai dibuatkan banner untuk pencarian anaknya pun tidak sampai ketemu. Setelah 3 hari itu pun bapaknya sudah bingung sekali anaknya kemana. Tetapi tiba-tiba ibunya teringat sesuatu tentang teman-temannya Christopher yang tak kasat mata ataupun yang gaib ya. Setelah itu si ayahnya Christopher dia panggil Pak Ustadz yang mau ngobatin Christopher ini. Dipanggillah Pak Ustadz itu ke rumahnya, dan dengan ilmunya Pak Ustadz itu dia bisa merasakan kalau Christopher ini sedang ada di dunia lain. Kita kembali lagi ke dunianya Christopher. Jadi Christopher ini sudah main 3 hari 3 malam di dunianya gaib ini, di teman-temannya. Di situ pun Christopher ketemu ada kakek neneknya juga. Jadi kakek neneknya ini udah meninggal. Christopher tanya, "Hai nek, kakek dan nenek di sini?" "Iya nak, kakek dan nenek di sini." Terus kakeknya bilang, kakeknya bilang, "Christopher nak, kamu harus balik besok ya." Christopher bilang, tidak mau karena teman-teman saya di sini semua. Nak, kamu harus balik gitu. Karena Christopher memang tidak ngerti bahwa ini memang bukan dunianya, ini dunia lain yang mungkin bagi orang lain sangat menyeramkan, tapi bagi dia mungkin sangat menyenangkan karena dia punya teman-teman di situ. Setelah itu kita kembali ke dunia aslinya yang Pak Ustadz yang ingin mengobati Christopher. Jadi Pak Ustadz menemukan jejak-jejak makhluk gaib yang membawa Christopher. Setelah itu ayah ibunya Christopher ini disuruh menunggu di luar kamar, disuruh kunci pintunya supaya Pak Ustadznya di dalam untuk mencari Christopher. Pak Ustadznya membaca doa untuk masuk ke dunianya gaibnya ini. Setelah itu Pak Ustadznya buka pintu yang sama yang dibuka Christopher sebelumnya untuk masuk ke dunianya. Setelah dibuka masuk, Pak Ustadz ini sudah sampai di dunianya Christopher yang hilang. Setelah itu Pak Ustadznya bilang, "Hei dek, kamu ngapain di sini? Ayo pulang, mama dengan papa sudah cari di rumah, lagi kebingungan." Langsung si Christopher bilang, "Nggak usah, saya mau di sini saja, teman-teman saya di sini." Langsung Pak Ustadz tanya, "Teman-teman kamu yang mana?" "Yang sana itu ada 3 orang." Jadi dia nunjuk ada temannya 3. Setelah itu Pak Ustadz bilang, "Itu bukan teman-teman kamu, itu kalian beda alam, dan teman-teman kamu sebenarnya tidak yang seperti yang kamu lihat." Jadi Pak Ustadz ini memegang tangannya Christopher. Setelah itu dia mengusap matanya Christopher dan terlihatlah wujud aslinya teman-temannya yang sangat mengerikan. Jadi ada satu yang kepalanya berdarah, ada yang satu matanya tidak ada yang satu tangannya patah, ada pun yang mukanya rusak. Dan di situ Christopher sangat ketakutan. Dan dia memeluk Pak Ustadz di dunia tersebut. Setelah itu ada mamanya si anak 3 tadi, dia bilang, "Maaf Pak Ustadz, kami minta maaf kalau bawa anak ini ke dunia kami. Memang anak-anak kami pengen main dengan anak ini karena anak ini kesepian di dunia nyatanya sana." Setelah itu mamanya yang si anak 3 ini bilang ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz hanya titip pesan untuk orang tuanya aslinya Christopher.
untuk jangan lupa kasih perhatian supaya anak ini punya teman main di dunia nyata, ataupun jangan dikekang karena kasihan kalau umpamanya dia punya teman seperti makhluk di bangsa kami ini. Dan Pak Ustadz mengerti pesannya dari ibu tersebut, dan seketika itu Pak Ustadz menggendong si Christopher untuk digendong sampai keluar portal dunia gaib. Sesampai portal dunia sampai masuk di dunia nyata, Pak Ustadznya sudah keluar dengan Christopher dan diketuk pintunya untuk membuka pintu kamarnya, dan mama dan papanya di luar. Ketika ketemu Christopher, mama dan papanya sangat menyesal, dan mereka peluk Christopher karena mereka sangat sayang Christopher. Dan Pak Ustadz bilang ke ayah dan ibunya untuk lebih memperhatikan anaknya supaya tidak main dengan makhluk-makhluk seperti itu, dan lebih banyak kasih interaksi antara ayah, ibu, dan anaknya supaya anaknya ini tidak kesepian. Demikianlah untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Mohon dukungannya teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share. Semoga teman-teman yang memberikan like, subscribe, komen, dan share mendapatkan pahala dan mendapatkan kelancaran rezeki serta kesehatan dunia akhirat. Oke, akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.